Hey guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Halo guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan bahas alur cerita Gachiakuta episode 12 versi manga. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk langsung aja kita bahas. Di tengah suasana penuh benda aneh seperti papan mainan dan boneka, sesosok pria bertubuh besar merenung. Aku tidak tahu ini bisa mekar di tumpukan sampah seperti ini, ucapnya sambil menatap sesuatu yang sederhana tapi berharga. Pandangannya lalu beralih ke sebuah pot berisi bunga yang tumbuh dengan indah. Bunga ini, ia lalu memberikan bunga itu kepada seseorang dengan penuh ketulusan. "Delmon, terima kasih," wanita itu berkata pelan. "Itu karena kerja kerasmu, sehingga aku bisa melihat yang aslinya." "Delmon," laki-laki besar itu menyahut. "Tidak, satu bunga tidak akan cukup. Aku akan memenuhi rumah itu dengan banyak bunga-bunga," lanjut Delmon dengan tegas. Adegan beralih ke tempat di mana wanita bernama Amo itu telah menggunakan kemampuan anehnya dengan bau-bauan mempengaruhi pikiran Delmon, Ryo, Polo, dan Rudo. Kini tinggal Zanka dan Tamzi yang masih bertahan dari pengaruh wanita tersebut. Mereka berdua berdiri di tengah ruangan saling beradu punggung. Sambil terkekeh, wanita bernama Amo itu berkata, "Pria besar, Rudo, gadis, ya, bagaimanapun hanya mereka saja yang menjadi fans Amo. Kalian masih berniat untuk merusak kesenangan?" Tamzi berbisik lirih. "Semuanya, tolong bertahanlah." Berkata demikian, telapak tangannya mengeluarkan sesuatu seperti tongkat penggulung tali. "Jinki Tokusin," serunya. Rudo, Ryo, dan Delmon menyerang dari segala arah. Tamzi memutar jinkinnya yang mengeluarkan tali berbentuk jaring raksasa. Semua musuh terikat oleh tali tersebut. Amo yang melihat para sekutunya terikat oleh tali berbentuk jaring itu menangis dan memaksa semua orang untuk melakukan sesuatu. Ryo mencoba menggerakkan badannya, akan tetapi setiap kali badan mereka bergerak, maka tali itu akan semakin erat mengikat mereka, dan itu membuat mereka kesakitan. Tamzi memperingatkan pada teman-temannya yang saat ini menjadi musuhnya agar tidak banyak bergerak, karena jika banyak bergerak, maka talinya akan semakin kusut. Itulah sebabnya dia meminta maaf sebelum mengeluarkan jinkinya. Tadinya, dia berpikir jika dengan rasa sakit mereka akan sadar dari pengaruh ilusi Amo. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Amo mengatakan bahwa Tamzi adalah orang jahat karena tega untuk melakukan eksperimen menggunakan teman-temannya sendiri. Amo mengatakan kalau eksperimen Tamzi tidak akan berhasil karena mereka akan tetap membela Amo walaupun akan terluka karenanya. Tamzi menjelaskan bahwa jinkinya adalah sebuah penggulung benang. Sambil berkata demikian, Tamzi menggunakan jinkinya untuk menggulung musuh-musuhnya menjadi satu gulungan raksasa. Setelah menggulung semuanya menjadi satu, ia juga berhasil menangkap Amo dengan posisi terbalik. Setelah selesai mengikat semua musuhnya, ia lantas meminta agar semua orang dikembalikan. Zanka yang merasa tidak melakukan apapun, ia jadi merasa sedikit canggung karena semua terjadi begitu cepat tanpa ia ikut turun tangan. Tapi Tamzi mengatakan bahwa itu tidaklah benar. Dengan adanya Zanka dan tim pendukung yang sudah terbebas, maka pihak musuh akan terkena mentalnya juga jika melihat pihak lawan yang lebih banyak. Terlihat Chris mendekati Tom yang saat itu sedang berada di samping engine. Tom sudah aman karena sudah memakai maskernya, dan ia juga telah memakaikan masker pada engine sekedar untuk berjaga-jaga, dan engine masih belum sadar dari pingsannya. Ia merasa harus membawa engine ke tim medis. Sementara itu,
Amo mulai menangis lagi dan mengatakan Tamzi sangat kejam. Ia belum pernah diperlakukan begitu buruk selama ini dan Tamzi adalah orang terburuk yang pernah melakukannya. Sambil menangis, ia juga meratap kepada para sekutunya agar mau menolongnya. Delmon, Rudo, Volo, dan Rio hanya bisa menatap terbelalak ke arah Tamzi dan Zanka, tapi mereka tidak bisa bergerak. Wajah mereka terlihat mengerikan, penuh ancaman. Mereka ingin menghabisi kedua orang itu segera setelah mereka bebas. Mereka meronta dan berteriak memaki-maki ke arah Tamzi. Akhirnya Tamzi mau melepaskan mereka, tapi Tamzi memutar jinkinya sangat kencang hingga orang-orang yang berada dalam gulungan benang itu ikut berputar. Putaran itu sangat kencang hingga menimbulkan sebuah lubang yang cukup dalam. Disitulah Tamzi melepaskan mereka semua. Zanka mengatakan bahwa Tamzi sudah keterlaluan karena hal itu bisa membahayakan teman-teman mereka sendiri. Amo yang menyaksikan itu terkekeh senang sambil menunjuk-nunjuk ke arah Rudo, Delmon, Volo, dan Rio yang terjatuh cukup keras ke dalam lubang itu. Kemungkinan mereka akan tewas. Tamzi mengingatkan bahwa masing-masing tubuh mereka sudah diberi jimat tato oleh Remlin. Jadi, jika tubuh mereka terluka dengan parah juga akan dibatalkan sekali. Mereka akan baik-baik saja. Engine yang tiba-tiba sudah berdiri di situ berkata, "Yap, aku juga baik-baik saja." Dan juga, ia mendekat ke arah Amo. "Aku akan menyita sepatumu untuk sementara." Ia mengambil sebuah sepatu di kaki Amo. Sementara itu di markas cleaner, terlihat pimpinan janitor itu sedang membicarakan sesuatu yang serius dengan sekretarisnya. Mereka sedang membicarakan anggota baru mereka, yaitu Rudo, yang sedang mencari informasi tentang dirinya dan juga cara untuk bisa kembali ke alam atas. Tapi sang bos sepertinya agak khawatir, walaupun Rudo pergi bersama teman-temannya. Sumio merasa kekhawatiran sang bos ada kaitannya dengan anak baru bernama Rudo itu. Sang bos menatap ke arah Sumio dan bertanya, apa yang ia lihat saat pertama kali bertemu dengan Rudo. Kembali ke situasi di mana Engine mengambil sebuah sepatu dari perempuan bernama Amo itu, berniat untuk membuat perempuan itu jera jika ia hanya bisa memakai kaos kaki sebelah saja. Tapi mata Engine terbelalak saat melihat kaki Amo sama sekali tidak memakai kaos kaki. Amo menatap ke arah Engine dengan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi marah bercampur panik. Perempuan itu mengatakan, jika Engine menyentuh sepatunya, maka bau orang itu akan menghilang. Engine tertegun mendengarnya. Ia mengulangi ucapan Amo, orang itu. Sementara Amo masih memohon pada Engine agar sepatunya dikembalikan. Engine menghampiri perempuan itu sambil memegang sepatu perempuan itu. Ia mau mengembalikan sepatu perempuan itu dengan syarat perempuan itu harus menonaktifkan kekuatannya yang mempengaruhi teman-temannya agar mereka bisa sadar kembali. Amo mengatakan bahwa ia tidak bisa mengeluarkan bau jika hanya memakai sepatu sebelah saja. Jadi semuanya tidak bisa melindungi Amo lagi dan kembali menjadi normal. Delmon yang tersadar terlebih dahulu dan bangun berdiri dengan kebingungan. Apa yang terjadi? Tamzi, Zanka, apa yang kalian bicarakan? Delmon bertanya kebingungan. Bagus, kau kembali sadar, ucap Tamzi. Perempuan bernama Amo itu hanya menipu kalian, itu saja. Sebuah bau yang mengingatkan kalian pada saat-saat indah dengan orang tercinta. Itulah kenapa kau dan yang lainnya mengira jika perempuan itu adalah yang dicintainya. Delmon tertegun dan teringat pada wanita yang dicintainya yang sudah mati. Sementara Zanka sedang memikirkan kekuatan perempuan itu yang sangat licik dan kejam. Kemampuan wanita itu jika kau kehilangan seseorang yang berharga bagimu, ingatanmu dari saat-saat bahagia mungkin lebih kuat dari yang lainnya.
bahkan jika mereka kembali ke realita mereka sendiri. Sungguh kejam. Engine meminta agar semua orang segera memakai maskernya. Ia menoleh ke arah perempuan Amo itu dan berkata, "Ini." Dia menyodorkan sepatu perempuan itu dan secepat kilat Amo meraihnya. Senka bertanya pada Engine apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena demi mendapatkan informasi dari perempuan itu sangat berbahaya, mereka tidak boleh menyerah dengan membiarkannya. Engine mengatakan bahwa Amo hanya seorang gadis yang tidak berdaya tanpa jinkinya. Engine tidak mau mengambil jinki wanita itu. Ia hanya akan membuat perempuan itu tidak akan melukai orang lain lagi. Sementara perempuan bernama Amo itu sedang meratapi rumahnya yang hancur, tiba-tiba terdengar suara Rudo berkata, "Tidakkah kau merasa bersalah?" Senka terkejut. Ia menyangka bahwa Rudo masih terpengaruh oleh perempuan itu. Rudo berjalan mendekati perempuan itu sambil melepaskan maskernya. Sementara di markas cleaner, Sumio mengaku bahwa pertama kali ia melihat Rudo, ia tidak sama seperti yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang mirip dengan Rudo. Dan itu bukan hanya karena jinki sarung tangannya. Yang berbeda adalah adegan beralih lagi ke Rudo yang sedang berjalan ke arah perempuan bernama Amo itu. Melihat Rudo yang berjalan ke arahnya sambil melepas masker, ia tersenyum genit dan berkata, "Ah, kau melepas maskermu. Mungkinkah kau tertarik dengan bau Amo?" Rudo tidak menjawab. Ekspresinya terlihat mengerikan saat ia mendadak mengacungkan tinjunya dan menghantam ke arah muka perempuan bernama Amo itu dengan keras. Perempuan itu langsung terjungkal roboh dengan muka berdarah. Semua orang terkejut dengan kejadian yang tidak disangka-sangka itu. Tak terkecuali perempuan itu sendiri yang dipukul mukanya oleh Rudo. Matanya terbelalak sampai biji matanya hampir keluar. Sumio melanjutkan, sesuatu yang tumbuh di dalam Rudo, atau sederhananya, itu bisa menghancurkan dunia. Adegan kembali ke Rudo yang terus menghajar perempuan bernama Amo itu hingga wajahnya tidak berbentuk lagi. Perempuan itu terkapar sekarat di atas tanah. Teman-temannya yang melihat berteriak mengingatkan agar Rudo berhenti. "Kita sudah tahu cara untuk menangani kemampuannya. Kau tidak perlu bertindak sejauh itu," kata Volo. "Selain itu, ia seorang perempuan." Rudo segera menoleh ke arah Volo dan berkata, "Lantas, apa jika musuh adalah perempuan? Lalu, aku tidak boleh membalas begitu? Terus, jika musuh itu seorang perempuan, aku akan membiarkannya meskipun dia membunuh teman-temanku. Buatku, aku tidak bisa," Rudo berkata lagi. "Maksudku, memang tidak benar jika melakukan itu pada seorang perempuan yang tidak berdaya. Tapi dia bukan tidak berdaya, dia seorang giver. Dia orang yang membawa kita pada kekacauan ini dari awalnya, bukan dari penampilannya. Dia sudah menertawakan kami, menginjak-injak kami dari dalam. Dia patut dihajar." Semua orang hanya terdiam saat Rudo mengatakan semua itu. Engine menghela napas panjang, sampai akhirnya ia berkata, "Aku mengerti itu apa yang kau pikirkan." "Lalu, bagaimana dengan informasinya?" Rudo tertegun. Ia menoleh ke arah perempuan yang sudah terkapar babak belur yang tadi dia hajar. Engine segera meraih tubuh Rudo dan diajaknya menjauh ke tempat lain sambil menyuruh Tom untuk merawat luka perempuan itu. Tom menyanggupinya. Engine mengajak Rudo duduk di suatu tempat. Mereka berdua duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah lama berdiam diri, Rudo bertanya, "Apa? Kenapa kau tidak mengatakan apapun?" "Meskipun aku tidak mengatakan apapun, kelihatannya kau sudah mengetahuinya sendiri," jawab Engine. "Aku lupa apa yang seharusnya kulakukan dan hanya menuruti emosiku." "Benar," sahut Engine berkata lagi. "Aku sepanjang waktu itu, ketika aku di atas sana, aku sudah menahan diri.
Tidak peduli apa yang mereka katakan, aku diberitahu untuk tidak marah dan menahannya. Tapi saat aku dibuang ke bawah sini, aku tahu jika kau menahan diri, kau akan kalah. Dan kemudian, aku baru tersadar. Aku kembali seperti semula sebelum aku belajar untuk menahan diri. Diriku yang dulu. Seseorang yang mengeluarkan kegelapan yang mengalir di dalamnya pada orang lain. Apa yang aku lakukan belum berubah sama sekali. Apakah aku di atas sana ataupun di bawah sini? Aku merasa seperti anak bajingan yang hanya tumbuh tinggi. Rudo mengatakan itu dengan emosi yang meluap-luap. Kau tahu apa? Ucap Enjin sambil menghela napas. Aku suka seorang wanita yang baik. Hah? Rudo kaget mendengar ucapan Enjin. Enjin meneruskan perkataannya. Aku benar-benar menyukai wanita baik yang lebih pintar dariku, mempunyai tubuh ramping, seksi dan menarik. Apakah itu terlalu banyak meminta? Tapi, aku tidak tertarik pada wanita yang menyusahkan dan kekanak-kanakan. Ku beritahu ya, siapapun wanita akan marah jika mendengar ini, benar? Bagian buruk dari diriku adalah bahwa aku tidak bisa menyembunyikan hal seperti itu. Masih banyak hal yang harus dilakukan, bahkan untuk orang dewasa. Dan aku percaya bahwa kesadaran itu penting. Aku menyadari kekuranganku sejak lama. Kau bisa mencari tahunya dengan sendirinya. Kita masih punya ruang untuk tumbuh. Jadi itu berarti, ayo kita minta maaf sama-sama nanti. Saat Enjin meneruskan perkataan Rudo. Sementara itu, Tom yang sedang mengobati luka perempuan itu berkata pelan, "Aku minta maaf. Kita tidak bermaksud melakukan sejauh ini. Aku sungguh minta maaf. Aku akan dengan senang hati mengobrol denganmu sebanyak yang kau mau. Kita juga bisa menggosip jika kamu mau." Melihat senyum ketulusan dari Tom, perempuan bernama Amo itu berkata pelan, "Kamu akan jadi ibu yang hebat." "Aha, aku penasaran," saut Tom sambil tertawa kecil. Amo melanjutkan, "Ibu Amo juga ibu yang hebat. Terima kasih karena Mama dan Papa, aku menemui cinta pertamaku. Harta berharga Amo dibuat dan aku melihat malaikat yang menyeberangi antara surga dan dunia ini." "Malaikat? Surga dan dunia?" Tom tertegun. "Apa yang baru saja kau katakan?" Oke guys, cukup sekian alur cerita spoiler Gachi Akuta episode 12. Kritik dan saran selalu terbuka untuk kamu. Silahkan tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.